idealnya rekrutmen Panglima TNI itu tidak dikaitkan dengan masalah politik praktis, termasuk di dalamnya rencana pemilu 2024. Jangan dikaitkan dengan itu. Dari kacamata pertahanan, jangan dari kacamata politik. Pak Kiki menilai Pak Andika Perkasa punya kans kuat. Pak Kiki juga sebagai seorang purnawirawan jenderal ya, harusnya banyak masyarakat yang tahu tentang Bapak. Bapak menulis buku tentang Timur Timur, The Untold Story. Legend purnawirawan Kiki Syahnakri, mantan wakil kepala staf Angkatan Darat. Bapak menyebutkan Bapak sempat berselisih paham dengan Pak Prabowo. Lebih dari 2 kali saya tangkap ya Pak ya, kira-kira dibuat ada percakapan di dalam buku itu yang ditulis oleh Pak Kiki sendiri. Pak, hubungan Bapak dengan Pak Prabowo kayak seperti apa saat ini, Pak? Ya, tidak ada masalah saya kira. Ya kita wajar berselisih pendapat, berselisih paham di dalam operasi, dalam suatu operasi militer. Gitu kan. Tapi setelah itu secara pribadi nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya Pak sama sekali. Ya. Dan tentu Bapak mengikuti bagaimana Pak Prabowo saat ini disebutkan maju kembali dalam Pilpres 2024, Pak. Ya, betul ya. Ya, tanggapan Bapak? Ya haknya beliau kan. Haknya Prabowo itu dia punya hak politik. Dia sudah bukan lagi TNI aktif, dia sudah purnawirawan. Punya hak untuk mencalonkan sebagai presiden. Baik, Pak Kiki, satu hal juga isu yang sedang mengemuka saat ini adalah soal penunjukan siapa Panglima TNI berikutnya. Ada yang menyebutkan calon kuatnya adalah Laksamana Yudo, karena ini adalah matra ataupun ini adalah giliran dari matra TNI Angkatan Laut. Tapi di sisi lain nampaknya pilihan presiden menuju ke arah Pak Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pak Kiki, menurut Anda bagaimana penentuan Panglima saat ini? Ya, pertama yang idealnya rekrutmen Panglima TNI itu tidak dikaitkan dengan masalah politik praktis, termasuk di dalamnya rencana pemilu 2024. Jangan dikaitkan dengan itu. Rekrutmen Panglima TNI harus berdasarkan meritokrasi sepenuhnya. Merit system. Jadi harus merit base 100% gitu kan. Nah, untuk itu maka harus dilihat dalam rangka rekrutmen pengganti Panglima TNI yang sekarang ini harus dilihat permasalahan-permasalahan TNI ke depan kira-kira dalam 2 sampai 5 tahun ke depan. Ini apa? Sehingga siapa yang pantas untuk menggantinya dari kacamata pertahanan, jangan dari kacamata politik. Iya. Pak Kiki menilai Pak Andika Perkasa punya kans kuat? Ya, saya kira sudah memenuhi syarat. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, semuanya sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panglima TNI. Tapi dihadapkan kepada kepentingan pertahanan dalam 2 sampai 5 tahun ke depan, ini mungkin harus disaring kira-kira siapa yang paling tepat. Ketika misalnya Jenderal TNI Andika Perkasa dicatut atau dipilih oleh Presiden sebagai Panglima TNI, Bapak melihat akan seperti apa masa depan sinergitas antara 3 matra ini, Pak? TNI Angkatan Udara, Darat, dan Laut. Saya kira tidak ada masalah, karena kan memang diatur dalam undang-undang bahwa dalam Undang-Undang 34 2004 itu bahwa Panglima TNI istilahnya dapat dijabat secara bergantian. Darat, laut, udara gitu kan. Jadi sudah sesuai dengan undang-undang yang ada saya kira. Tinggal sekarang siapa melihat yang lebih tepat. Dan kalau dilihat dari pergantian ini sekarang Angkatan Udara. Kalau Andika kan Angkatan Darat, jadi tidak ada masalah. Gitu kan. Ya, kalau Bapak sendiri mengikuti nggak jejak karir Jenderal Andika Perkasa ini, Pak? Junior Anda, Pak? Beliau lamanya di Kopassus, sedangkan saya bukan di Kopassus, gitu kan. Jadi tidak mengikuti. Baru mengikuti justru setelah pensiun saya, kiprahnya. Gitu. Tapi Anda mengenal beliau, Pak ya? Ya, saya kenal baik dengan Kasat Andika. Di mata Pak Kiki, seperti apa sih sosok Jenderal TNI Andika Perkasa? Ya, saya kira bagaimanapun dia sudah terpilih menjadi Kasat gitu kan. Dia sudah lewat penyaringan yang cukup
ketat gitu kan, dari Letnan 2 sampai Bintang 4 menjadi Kasat. Ya tentunya sudah lewat suatu proses yang memadai gitu kan. Dan kalau saya melihat juga, saya kenal dekat sebenarnya baru ketika dia diangkat Kasat dan saya sebagai Ketua Umum PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Ada hubungan yang sangat kuat antara Markas Besar Angkatan Darat dengan PPAD. Markas Besar Angkatan Darat itu sebagai pembina dari PPAD, Kasat itu sebagai pembina dari PPAD. Maka hubungan kami sangat dekat. Nah, dalam hubungan yang sudah sekian tahun itu dia jadi Kasat, saya melihat, saya menimbang ya, saya kira dia cukup memadai menjalankan tugas pokoknya sebagai Kasat gitu kan. Dalam bidang misalnya pembinaan kemampuan TNI, pembinaan kekuatan TNI Angkatan Darat, dan juga pembinaan kesejahteraan prajurit TNI Angkatan Darat. Yang dilakukan oleh dia saya kira sudah cukup memadai. Termasuk moderasinya ya Pak ya, karena berapa kali mendapatkan perhatian publik. Yang terbaru adalah tidak ada lagi uji ataupun tes keperawanan ketika masuk Kowat ataupun Wantara begitu Pak. Ya dulu memang seperti itu di Angkatan Darat. Saya kira ini wajar-wajar saja kalau menurut saya gitu kan. Terus kemudian diubah kebijakan itu, tidak ada lagi pengujian seperti pengujian keperawanan gitu kan. Sebenarnya ini wajar-wajar saja, tapi menjadi menarik buat media. Kemudian disebarluaskan, dipopulerkan oleh media. Tapi sebenarnya wajar aja karena di angkatan lain juga sudah tidak ada syarat seperti itu. Tidak ada syarat seperti itu. Pak, kira-kira tantangan ke depan jika Panglima yang baru terpilih, ancamannya itu yang harus diatasi itu apa, Pak? Ada ancaman existing gitu kan sekarang ini, yaitu pemberontakan bersenjata di Papua yang dilakukan oleh OPM. Itu eksis gitu sekarang ini. Yang kedua ada yang potensial bisa meledak juga, yaitu konflik Laut Cina Selatan. Iya, persis Pak. Nah, kalau yang di Papua itu sudah eksis memang sekarang, tapi yang di Laut Cina Selatan kan masih potensial. Nah, jadi dua ancaman itu yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam rekrutmen Panglima yang akan datang. Baik, terima kasih Legend Purnawirawan Kiki Sianakri sudah berbincang di Catatan Abraham Silaban. Saya harap Bapak sehat-sehat terus ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Kiki. Amin. Ya, amin.